Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadaratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus yang kita muliakan, Datuk Badaruddin, Mufti Wilayah Kedah, beserta seluruh keluarganya. Mudah-mudahan beliau dan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keberkahan hidup, sehingga kita benar-benar dijadikan hamba Allah yang tulus ikhlas di dalam menjalankan segala perintah dari Allah SWT, serta menjauhi segala larangan dari Allah SWT. Allahumma amin. Dan tak lupa akhina fillah walillah, Ustaz Yusam bin Badaruddin yang telah menghantarkan percakapan kita atau pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita juga semua dan beliau senantiasa diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menengok bahwa kita ini adalah umat Islam yang berada di wilayah Nusantara atau Asia Tenggara, kita sebenarnya keislaman kita ini satu warna. Kita yang berada di Nusantara, ada Malaysia, ada Indonesia, ada Thailand, ada Filipina, ada Singapura, dan lain sebagainya. Sekitar-sekitar kita ini, kalau kita pelajari, sebenarnya Islam yang diajarkan oleh para penyebar Islam pertama kali di wilayah kita itu adalah mereka yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gambarannya bagaimana? Sehingga kita menjadi seragam. Paling tidak adat istiadat kita, mayoritas umat Islam di wilayah Nusantara itu hampir serupa. Saya contohkan, tadi lepas sholat maghrib, maka imam sholat mengajak para makmum, para jamaah untuk zikir kepada Allah, membaca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan di wilayah Kedah ini, selagi mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itulah yang diamalkan. Bahkan bukan sekedar wilayah Kedah, hampir seluruh umat Islam
di Malaysia, mereka juga mengamalkan dengan ajaran yang sama. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, yang mereka juga mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ternyata demikian juga setiap hari saya kalau sholat menjadi imam ya, dalam jamaah sholat. Lepas dari sholat, ya saya juga harus memimpin seperti apa yang tadi dilaksanakan di masjid atau surau ini. Sama. Kita pergi ke Singapura juga demikian, di Thailand juga demikian, Patani juga demikian. Mengapa bisa sama? Ya karena akidah yang kita ikuti itu sama, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin, cuman perbedaan itu adalah tata cara meletakkan zikir. Misalnya surat Al-Ikhlasnya itu apakah setelah Subhanallah misalnya, ya, atau sebelumnya. Hanya pertakan dari ajaran alias bacaan-bacaan thayyibah itu yang berbeda-beda. Tapi amaliyah, seusai atau selesai sholat, kita zikir kepada Allah, kita dipimpin oleh imam dan para makmum mengikutinya sampai pada doa, mengaminkan doa para imam tersebut. Ini gambaran yang sama di setiap tempat di wilayah kita di Nusantara ini sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah ini, dari mana itu Islam yang berada di Nusantara itu diajarkan? Tentu saya akan berbicara dengan apa yang saya baca, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia pada khususnya. Tapi sebenarnya itu sama juga dengan gambaran gimana Islam masuk di wilayah Malaysia dan sekitarnya. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwasanya, kalau menggunakan bahasa Indonesia ya, mohon maaf karena saya orang Indonesia dan bapak-bapak orang Melayu atau orang Malaysia, tentu saya lebih banyak membaca sejarah Indonesia, sedangkan bapak-bapak lebih banyak membaca atau mendengarkan sejarah Malaysia. Itu secara otomatis ya. Namun kalau kita membaca sejarah Indonesia, itu ada istilah di sana bahwasanya umat Islam di Indonesia atau di Malaysia ini dulu asal mulanya adalah ajaran yang diajarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Mungkin di sini bilang Gujarat ya. Kalau kami di sana lebih banyak mengatakan Gujarat. Itu tulisan yang ada di dalam buku-buku sejarah. Islam masuk di Indonesia atau Islam masuk di Nusantara itu dibawa atau diajarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat atau Gujarat. Itu tulisan. Tentu yang menulis ini bukanlah seorang ulama atau pakar sejarah Islam, tapi mereka adalah penulis-penulis sejarah secara umum, secara global. Nah, kalau kita kaji atau kita teliti, sesungguhnya yang dinamakan pedagang-pedagang dari Gujarat atau Gujarat itu mereka adalah para ulama. Mereka akan menyebarkan agama Islam
melihat sektor perdagangan atau sektor perekonomian, perniagaan, itu adalah sektor yang paling masuk akal, yang paling mudah untuk ditembusi. Maka mereka menggunakan dari sisi perniagaan itulah mencoba untuk berkomunikasi dengan warga Melayu yang ada di wilayah Nusantara. Hakikatnya mereka adalah para ulama. Jelas ya? Masuk. Ya tentu karena melihat sektor perdagangan, mereka membawa barang dagangan, membeli juga dibawa pulang, terus demikian dan berkesinambungan sambil memperkenalkan ajaran Islam. Jadi kalau ada sejarah yang menulis bahwasanya Islam masuk di wilayah Nusantara itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, itu sebenarnya bukan pedagang murni, tapi mereka adalah para tokoh-tokoh Islam, para ulama yang mempergunakan jalan perdagangan sebagai media dakwah. Kemudian kalau kita tarik sejarahnya, walaupun saya belum masuk di tanah Gujarat, yang konon Gujarat itu termasuk dari salah satu wilayah di India atau di Pakistan sekitar sana, ya. Mungkin di sini ada di antara hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, mungkin ada yang kenal, karena di Malaysia ini banyak juga orang-orang dari India, dari Pakistan, ya, berada di sini, ya. Mungkin ada. Cuman saya membaca sejarah bahwa dulu di Gujarat itu juga asalnya bukan Muslim. Asal mula di wilayah situ bukan Muslim. Lah, ada ulama-ulama dari Yaman, tepatnya dari Hadramut. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memang ahli berdakwah. Dan dakwah mereka tidak hanya di sekitar negeri mereka, tidak, tapi dakwah mereka sampai ke luar negeri, ke tempat-tempat asing. Nah, dari sekian banyak para ulama di Hadramut, maka ada beberapa tokoh yang datang ke tempat Gujarat atau Gujarat di sekitar wilayah India. Umumnya ulama-ulama dari Hadramut atau dari Yaman itu, kalau mereka datang di suatu tempat, mereka datang sendirian, artinya tidak membawa keluarga, tidak membawa istri. Maka pada akhirnya mereka menikah dengan wanita-wanita Gujarat. Maka terjadilah asimilasi. Yang sana dari Yaman, lakinya atau ulamanya dari Yaman menikah dengan wanita Gujarat, dan pada akhirnya mereka ini mendapatkan keturunan-keturunan, ya. Nah, di antara dari keturunan-keturunan para ulama yang ada di mana? Di Yaman itu, maka keturunan-keturunan itulah yang melanjutkan dakwah secara estafet menuju ke wilayah Nusantara. Kalau kita pelajari siapa mereka yang atau ulama-ulama yang berada di Yaman, di Hadramut, apa akidahnya, disinilah kita akan terungkap bahwa sebenarnya mereka ulama-ulama Hadramut dan Yaman di zaman dahulu kala, ya, ini semuanya berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan satu mazhab fikih yang mereka pegang, yaitu fikih dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dunia Islam itu di dalam masalah mazhab fikih kan ada 4. Yang lestari itu ada 4. Pertama
adalah mazhab Hanafi. Kedua, mazhab Maliki. Ketiga, mazhab Syafi'i. Keempat, mazhab Hanafi. Itu urutan keberadaan mereka. Yang paling tua adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi wafat, maka lahirlah atau muncullah Imam Malik bin Anas atau mazhab Al-Maliki. Kemudian Imam Malik sudah menjelang usia tua, maka muncullah Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Malik wafat, menjadi tualah Imam Syafi'i berkembang. Beliau mempunyai murid yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ini urutan alias mazhab Hambali. Nah, dari empat mazhab ini yang diambil oleh tokoh-tokoh ulama yang berada di Yaman, khususnya yang dari Hadramut, itu beliau ini mengambil mazhab Syafi'i. Tapi di wilayah-wilayah lain seperti daerah Maroko atau Maghribi ada yang mengambil mazhab Maliki dan lain sebagainya. Ya, kita tidak membahas mazhab-mazhab selain Syafi'i karena kita berada di wilayah mana? Nusantara. Mereka ulama-ulama dari Yaman membawa dakwah dengan membawa mazhab Syafi'i, kemudian diajarkan di tanah Gujarat atau Gujarat. Maka otomatis sekitar tanah Gujarat ini juga mengikuti mazhab Syafi'i di dalam berfikih atau fikah, mengamalkan amalan fikah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berkembang mazhab Syafi'i di mana? Di Gujarat, kemudian keturunan dari ulama-ulama Yaman itu melanjutkan perjalanan dakwah sampailah mereka ke wilayah Nusantara, yaitu dengan membawa mazhab Syafi'i dalam amaliyah. Nah, di antara amaliyah mazhab Syafi'i antara lain sebagaimana yang kita laksanakan tadi, yaitu berzikir bersama-sama berjamaah dipimpin oleh imam sholatnya, makmumnya mengikuti sampai usai. Ya, ini antara lain gambaran bagaimana mazhab Syafi'i itu ada di Nusantara dan juga sama dengan di Gujarat dan sama dengan ulama-ulama yang ada di Yaman atau Hadramut. Ini asal mula di Nusantara ini mengapa mereka bermadzhabkan Syafi'i dan sama, ya, amaliyahnya sama. Mayoriti yang ada di wilayah Nusantara yaitu madzhabnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, adapun kalau kita menengok dari segi tauhid atau akidah, maka yang namanya ulama-ulama bermadzhab Syafi'i mayoritas di dunia ini, termasuk juga yang ada di Yaman sebagai nenek moyang kita di dalam bermadzhab, ya, sesepuh-sesepuh kita, silsilah kita di dalam bermadzhab fikih atau fikah. Maka untuk urusan ketauhidan atau urusan akidah mereka mengikuti dua imam besar, yaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua adalah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Atau ringkas, mazhab yang dianut oleh penduduk Yaman zaman dahulu kala hingga kini, dan juga mazhab tauhid yang diikuti oleh penduduk Gujarat dari dulu hingga kini, dan mazhab yang dianut oleh umat Islam di Nusantara dari dulu hingga kini, mereka mengikuti mazhab Asy'ariyah
dan Maturidiyah, atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini adalah Muslim yang asli, Muslim yang benar-benar berada di wilayah Nusantara, baik itu di Malaysia, atau di Thailand, atau di Singapura, atau di Filipina, atau di Indonesia. Mereka seragam, mereka sama berpuluh-puluh tahun. Dari sekian banyak ulama-ulama yang datang ke Indonesia dulu memperkenalkan Islam, ini ada ulama yang sangat atau cukup terkenal. Saya kira juga sebagian warga Malaysia mendengarnya nama itu. Mereka adalah para wali 9. Mereka adalah para wali 9. Kalau bahasa Jawanya, ya, bahasa saya, bahasa dari suku Jawa mengatakan wali songo. Songo itu sanga, ya. Ada mengatakan wali sanga atau wali songo, ya. Kalau orang Jawa atau orang suku saya ini, ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya wali 9. Insya Allah sebagian dari umat Islam yang ada di Malaysia sudah pernah dengar, karena kawan-kawan saya juga banyak dari Malaysia. Mereka kalau datang ke Indonesia banyak yang ziarah kepada para wali 9. Para wali 9 itu mengajarkan ya apa yang dilakukan oleh kita ini. Saya membaca sejarah wali 9 itu ada yang wafatnya ini sekitar ya kurang lebih 400 tahun yang lampau. Wafatnya ini 400 tahun yang lampau. Ya tentu masih ada yang sebelum-sebelumnya itu ada, ya. Mereka yang datang. Tapi di antara para wali itu saya pernah membaca bahwa mereka lahir dan menyebarkan agama serta wafat sekitar 400 tahun yang lampau, alias 4 abad yang lampau. Semua yang diajarkan ini sama dengan apa yang kita laksanakan saat ini. Di saat para wali sanga atau wali 9 itu menyebarkan agama, masyarakat di Nusantara itu baru sikit-sikit mengenal Islam. Baru sikit-sikit mengenal Islam. Sehingga keberhasilan dakwah mereka, maka menjadilah wilayah Nusantara ini kalau dijumlah, ditotal semuanya menjadikan Muslim yang mayoriti. Subhanallah. Dari Nusantara yang tidak kenal Islam, kalau di Indonesia, ya karena saya orang Indonesia jadi bisa cerita Indonesia, ya, itu ada kerajaan yang milik non-Muslim. Ada milik Hindu, ada milik Buddha, ada juga milik animisme. Ya, animisme itu mereka tidak memiliki Tuhan, yang disembah adalah batu-batu besar, misalnya ya pohon-pohon besar. Ada animisme, ada dinamisme dan lain sebagainya, alias penduduk suku asli dari wilayah Nusantara. Saya kira juga tidak jauh berbeda ya dengan Malaysia, karena sukunya suku Melayu. Itu begitu. Bahkan kalau di Indonesia itu masih ada sisa-sisa bangunan kerajaan di masa lampau. Kebetulan sekali saya ini berasal dari satu wilayah yang nama kotanya itu Singosari, ya, nama kotanya Singosari atau Singgasari. Itu kalau mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang meneliti sejarah di Nusantara, ada satu kerajaan dulu yang terkenal, namanya Kerajaan Singosari, dengan rajanya namanya Ken Arok. Bahwa itu
ribuan tahun yang lampau, adanya sebelum datangnya Wali Songo atau Wali Sembilan. Nah ini kerajaan, bekas-bekas bangunan-bangunan itu di tempat wilayah saya masih ada sampai sekarang. Jadi ada bangunan macam candi gitu ya, macam candi itu masih ada. Yang terkenal mungkin juga di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai pendidikan umum, membaca sejarah ya. Di sana ada yang namanya Raja Ken Arok mempunyai istri yang dikenal dalam sejarah sebagai Ken Dedes yang sangat cantik jelita, begitu sejarahnya. Ini ada peninggalannya itu di Singosari ada. Nah, yang ingin saya ceritakan, subhanallah, berkat perjuangan dakwah para Wali Sembilan, ya, berkat perjuangan dakwah para Wali Sembilan, dan tentunya orang-orang yang berkhidmat kepada para Wali Sembilan serta ikut menyebarkan dakwahnya para Wali Sembilan, maka Indonesia secara umum menjadikan negara yang penduduknya Muslim mayoriti. Bahkan di tempat saya, di Singosari tempat saya, yang dulunya itu Ken Arok dan Ken Dedes adalah penganut Hindu, maka sekarang sudah punah dan semuanya menjadi Muslim mayoriti. Itu satu wilayah ya cukup besar ya. Saya tak tahu, barangkali macam di sini Kedah gitu ya. Itu daerah Malang, misalnya Malang, saya di tempat Singosari wilayah. Nah ini bahkan di tempat saya satu wilayah yang saya hidup di situ, ini tempat pendidikan Islam yang terdaftar ini tidak kurang dari 30 pesantren besar-besar. Yang dulunya dan masih ada ini ya, peninggalan kerajaan yang 1000 tahun lebih. Ini orang-orangnya sudah pada masuk Islam, keturunan-keturunannya sudah masuk Islam. Dan sekarang tempat pendidikan pesantren macam di sini, ini yang terdata karena saya juga di bagian Majelis Ulama Indonesia, saya agak sedikit berhubungan dengan hal-hal macam itu. Saya tahu data-data yang ada di pemerintahan, maka saya lihat, saya tengok di sana ada kurang lebih berapa? 30 pesantren untuk satu wilayah yang kecil, yang di situ ada data dan bukti peninggalan kerajaan Singosari alias rajanya Ken Arok dan ratunya namanya Ken Dedes. Bahkan kalau mencari penganut Hindu hampir tak jumpa. Kita tak jumpa di tempat saya hidup itu ya, mencari warga Hindu. Kalaupun ada mereka yang menyembah atau beribadah di tempat tadi itu, candi itu, mereka pendatang dari tempat jauh, kadang dari Bali ada, yang 1-2 itu pun tidak setiap saat. Ya, justru begitulah keberhasilan para ulama dalam berdakwah. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sedangkan di dalam berfikah atau beramalan ibadah mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian ma'asyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang di dalam beragama itu tidak cukup hanya mengikuti akidah sebagaimana tadi ya, kemudian fikah ya, tapi perlu juga yang namanya berakhlak sopan santun. Berakhlak sopan santun. Berakhlak sopan santun kepada Allah, tata cara beribadah yang baik kepada Allah. Jelas ya? Tata cara beribadah yang baik kepada Allah. Itu ada aturan mainnya.
Saya contohkan misalnya, kalau kita membuka kitab fikih atau kitab fikah, kalau kita ditanya tentang aurat untuk orang laki-laki, aurat orang laki-laki di dalam sholat, menurut kitab fikih mazhab Syafi'i, bahwa orang laki-laki kalau sholat itu wajib menutup aurat, yaitu antara pusar dengan lutut. Kalau ada orang sholat ternyata pusarnya terbuka, maka batal sholatnya. Orang sholat lututnya terbuka, maka batal sholatnya. Tapi kalau ada orang sholat sudah menutup mana pusar sampai lutut, maka sahlah sholatnya, walaupun dia tidak pakai baju. Ya, jadi misalnya ada orang miskin, dia hanya punya sarung saja, kemudian dia sholat, dia hanya mampu menutupi antara pusar sampai lutut. Dia sholat karena miskin sekali, maka sholatnya sah menurut mazhab Syafi'i. Itu kaidah fikih syariat. Permasalahannya sekarang, kita hidup itu tidak hanya mengamalkan fikih saja. Kita perlu beradab sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal di sana ada puan-puan, ya. Puan-puan itu kalau ditanya, puan-puan, ibu-ibu, di mana atau sampai batas mana aurat kalian? Maka mereka akan menjawab menurut kaidah fikih, ya, atau fikih, ilmu fikih, bahwa orang perempuan itu wajib menutup semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Betul? Ini menurut fikih atau fikah Imam Syafi'i. Itu auratnya ibu-ibu, puan-puan. Demikian juga kalau berhadapan dengan lelaki lain yang bukan mahramnya. Kalau pendapat yang terkuat adalah seluruh tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangannya. Ini pendapat terkuat, wajib ditutupi. Tapi ada juga pendapat yang sering dipergunakan oleh bangsa Melayu, yaitu mereka auratnya persis seperti tatkala mereka sholat, yaitu menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk siapa? Para ibu-ibu. Ya, alhamdulillah diamalkan. Ya dah, mau sholat dengan mukenahnya sudah diamalkan, dengan pakaian sholatnya diamalkan. Sebagian ibu-ibu muslimat kalau di luar juga mereka pakai jilbab, ya, pakai tutup kerudung, ya, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya sekarang, orang laki-laki yang sudah jelas-jelas bahwa aurat wajib ditutupi itu adalah antara pusar dengan lutut, apakah pantas bagi seorang laki-laki yang mampu, yang bisa beli baju, bisa beli sarung, bisa beli, yang punya uang lah, dia sholatnya hanya menggunakan sarung penutup pusar dan lutut saja, tidak menggunakan baju atas ini sehingga dadanya kelihatan, kemudian dia sholat kepada Allah SWT, pantas atau tidak? Tak pantas. Walaupun tak dosa, tapi tak pantas.
Ya, kenapa? Karena sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan kalau di hadapan Allah itu ada aurat yang wajib ditutup, apa itu? Sama, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan tangan bagi laki-laki, juga kaki. Ya, memang ada sedikit perbedaan dengan wanita ya, tapi hampir seluruh tubuhnya itu adalah aurat yang harus ditutupi secara sopan santun, bukan secara fikah, tapi secara sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka juga mengajarkan kepada kita ada satu ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf adalah ilmu tata cara beribadah kepada Allah, itu satu. Yang kedua, tata cara bermasyarakat dengan sesama muslim, namanya ilmu tasawuf. Nah, orang Ahlussunnah wal Jamaah yang dulu diajarkan oleh para ulama-ulama dari Yaman, kemudian berlanjut ke Gujarat, ya, berlanjut ke Indonesia, ke Malaysia atau ke Nusantara, mereka adalah para pengikut-pengikut tasawuf karena ingin sempurna dalam ibadahnya. Jelas? Nah, di dalam ilmu tasawuf maka kita diperkenalkan oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu tasawuf yang berbasic alias yang dibingkai, atau tasawuf yang mengikuti standar syariat. Jelas ya? Ilmu akhlak kepada Allah tapi tidak keluar dari syariat. Siapa yang memulai ilmu ini? Menurut para ulama-ulama salaf dalam buku-buku mereka, yaitu salah satunya adalah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliaulah pencetus pemikiran-pemikiran tasawuf, menerjemahkan dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' para sahabat, dari ijtihad para ulama-ulama terdahulu. Maka dirangkailah dalam kitab-kitab pemahaman-pemahaman oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka menjadilah namanya ilmu tasawuf dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beliau diikuti oleh ulama-ulama setelahnya, antara lain adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Imam Ghazali mengarang sebuah kitab yang super luar biasa, fenomenal, bernama kitab Ihya Ulumuddin. Ini tasawuf. Kalau kita membuka kitab Ihya Ulumuddin, maka di dalam keterangan Ihya Ulumuddin itu terbagi fasal-fasal panjang ya, besar, kitabnya besar. Namun yang luar biasa bahwa fasal-fasal pertama, kedua, ketiga, yang awal-awal di dalam kitab Ihya Ulumuddin justru mengajarkan kitab fikah, ilmu fikah, mulai dari tata cara bersesuci, ya, tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara halal dan haram. Walhasil ternyata kitab tasawufnya Imam Ghazali itu bukan langsung wirid atau zikir saja, tafakkur saja, tidak. Dimulai dari belajar fikah. Inilah yang dikatakan bahwasanya tasawuf yang dibangun oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya ya, yang mengikuti siapa?
mazhab fikihnya Imam Syafi'i, mazhab akidahnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, maka mereka mengikuti di dalam ilmu tasawuf adalah tasawuf yang dibingkai, alias ada standar, ada batas-batas, tidak harus atau tidak boleh keluar dari ajaran syariat. Ini penting untuk kita ketahui. Apa kepentingan kita membahas hal yang demikian di masa sekarang? Di masa sekarang ini ya, bukan ilmu-ilmu zaman dahulu kala ya. Apa pentingnya kita? Pentingnya karena zaman sekarang ini sudah mulai banyak pemahaman-pemahaman yang tidak sejalan, yang tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama zaman dahulu kala yang masuk di wilayah Nusantara. Mulai banyak pemahaman-pemahaman yang berbeza, sehingga masyarakat zaman sekarang harus tahu juga ilmu macam demikian. Kalau kita bicara fikih atau fikah, ya sekali lagi kita tidak akan membicarakan tentang mazhab Hanafi, ya, karena memang kita tidak belajar mazhab Hanafi dan itu tidak masalah bagi kita. Kalau ada orang-orang di bumi yang lain, alias di negara-negara yang lain, mereka menggunakan mazhab Hanafi, itu terserah mereka, pilihan hidup mereka, ya. Kalau ada yang menggunakan mazhab Maliki, kita juga tidak akan protes. Termasuk guru saya sendiri, tadi disebutkan, itu beliau bermazhab Maliki. Beliau keturunan dari Maroko, Maghribi. Beliau bernama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, Al-Maliki itu mazhabnya. Jelas ya? Beliau Al-Hasani karena keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi lengkapnya beliau bernama siapa? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kalimat Al-Maliki, beliau bermadzhab Imam Malik bin Anas alias madzhab Maliki. Kita menerima, bahkan saya belajar kepada beliau. Kawan-kawan saya juga belajar kepada beliau karena madzhab fikih tak ada masalah. Nah, zaman sekarang yang ada masalah itu adalah ada kelompok yang tak mau bermadzhab. Ya, ada kelompok baru datang, baru timbul tak mau bermadzhab. Mazhab Hanafi ditolak, mazhab Maliki ditolak, mazhab Syafi'i ditolak, mazhab Hambali ditolak. Mereka mintanya tak perlu dengan mazhab ajaran-ajaran itu, kita cukup kembali kepada Al-Quran dan hadis saja. Ini zaman sekarang sudah mulai banyak. Karena itu kita perlu untuk mempelajari apa yang saya terangkan tadi tentang mazhab-mazhab fikih. Jelas ya? Yang kedua, kalau kita bicara tentang mazhab di dalam akidah alias dalam tauhid, maka kita mengikuti mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi. Mungkin kalau kita ingin lebih mudah, kita ini meyakini tentang sifat-sifat Allah yang 20, ya, sifat wajib bagi Allah yang 20. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadithi. Ya, itu kan yang kita hafalkan. Betul? Bapak-bapak yang tua-tua, adik-adik yang muda-muda, ini pada hafal kalau mereka belajar agama, apalagi di pesantren atau di surau-surau. Kalau sekarang bapak-bapak yang usianya 60 tahun ada di sini, dulu masa budak, masa muda, mereka diajari oleh orang tuanya, oleh gurunya, betul? Apa yang dipelajari? Ya sama. Wujud kidam bako mukhalafatul hawaditsi.
qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradah, dan seterusnya. Betul? Tentu lagunya mungkin berbeza-beza ya. Saya orang Indonesia dari Jawa Timur, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini sama bacaannya tapi beda lagunya, maklumlah ya. Tapi isinya sama. Betul? Namanya sifat wajib bagi Allah yang 20, kemudian sifat mohal bagi Allah juga 20. Ya, macam itulah ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ratusan tahun difahami oleh bangsa Melayu yang ada di Nusantara. Yang mana bangsa Melayu ini belajar agamanya, silsilahnya, mayoritinya adalah dari Gujarat. Yang mana orang Gujarat mayoritinya dulu belajar dari Yaman, ya. Yang mana Yaman itu dulu ada utusan Nabi SAW dan juga utusan para khalifah itu yang mengajar di Yaman. Mereka lah yang meneruskan ajaran dari orang-orang terdahulu di zaman baginda dan juga di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jelas ya? Jelas? Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang baru datang ini di Nusantara, pendatang baru mengatakan bahwasanya semua pengikut Asy'ari dan pengikut Maturidi itu adalah sesat katanya. Na'udzubillahi min. Berarti kalau dikatakan pengikut Asy'ari dan pengikut Maturidi sesat, berapa banyak juta-jutaan orang jumlahnya, mulai dari mereka yang menganjurkan Islam pertama kali masuk di mana? Di Nusantara dengan membawa mazhab Asy'ari dan Maturidi, dianggap semuanya sesat. Apalagi kalau sampai dikatakan keluar dari agama Islam, na'udzubillahi min dzalik, berarti seakan-akan ini dakwahnya para ulama tidak berhasil. Betul? Padahal yang ada mayoriti adalah macam kita ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab ketauhidan apa? Asy'ari dan Maturidi. Jadi hal-hal yang demikian ini sangat perlu untuk dilestarikan. Jangan sampai adik-adik kita, kalau kita yang tua-tua ya sudah dipanggil oleh Allah, adik-adik kita ditanya, mazhabmu apa? Dalam fikih apa? Tak tahu lah. Akidah juga tak tahu. Pernah dengar Asy'ari? Tak kenal. Susah, pelit jadi ya. Ini yang sering terjadi. Dan juga ada kelompok-kelompok yang selanjutnya, mereka antipati menolak yang namanya tasawuf. Bahkan ulama-ulama tasawuf, ya macam Imam Ghazali, Imam tadi siapa? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan lain sebagainya, macam-macam. Ini bukan justru diikuti ajaran-ajaran mereka. Ada kelompok-kelompok yang menuduh tokoh-tokoh sufi. Kalimat sufi ini berasal dari kalimat tasawuf. Kalimat tasawuf artinya dari sofaul qalb, hatinya bersih. Ulama-ulama yang tidak ngurusi dunia, ulama-ulama yang tidak peduli dengan kehidupan dunia, tetapi mereka adalah hidup, kehidupannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sebagai ulama sufi. Lah kelompok-kelompok
yang baru datang, yang baru muncul, sudah ada yang berani mengkafirkan ulama-ulama sufi. Na'udzubillah ini. Saya ceritakan 1-2 tentang bagaimana sih kehidupan ulama-ulama sufi. Arti sufi yaitu hatinya bersih, tidak tergantung dari kehidupan dunia. Ada seorang sufiah. Sufiah itu perempuan ya. Beliau sangat terkenal, bernama Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang luar biasa. Di dalam biografi beliau, kalau sudah beliau ini rindu kepada Allah, maka beliau sholat terus menerus, tak berhenti sampai 1000 rakaat. Tak selesainya sholat sampai 1000 rakaat. Sekarang di zaman sekarang ada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, baru 10 rakaat capek ya. Tarawih saja yang banyak kawannya, ya dah. Saya tak tahu kalau di Malaysia ya. Kalau di Indonesia ini puasa, insya Allah kita sebentar lagi memasuki bulan puasa ya. Biasanya ini itu hari pertama masih ramai ya, ramai ya. Mungkin kalau soft sampai 10 soft ya, hari pertama itu sampai 10 soft, ramai sekali yang sholat tarawih. Nah, kalau sudah dihitung seminggu berikutnya sudah mulai banyak kemajuan. Ini kalau di Indonesia, saya tak tahu kalau di sini. Gimana kemajuan itu? Kalau mundur kan berarti softnya tambah banyak. Yang asalnya softnya 10 menjadi 15, namanya mundur softnya ya. Kalau ini enggak, kemajuan. Softnya semakin maju. Kalau semula berapa? 10, kemudian dihitung sudah seminggu, softnya tinggal 5. Ada di Malaysia begitu? Ada. Alhamdulillah ternyata sama ya. Ya. Nanti pertengahan bulan lebih maju lagi. Setengah bulan lebih maju lagi. Softnya tinggal 3 soft. Akhir, subhanallah, kalau sudah akhir tinggal imam sama bilalnya saja ini ya. La haula wala quwata illa billah. Ini apa namanya, urusan sholat tarawih. Nah ini Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita sufiah, dikenal sebagai kekasih Allah atau waliyatun minal awliya. Dalam biografi beliau diberitakan bahwa beliau ini kalau sedang rindu kepada Allah SWT, beliau melaksanakan sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Bagaimana? Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, terus tak henti-hentinya. Suatu saat Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dilamar. Tahu dilamar ya, akan diminta sebagai istri. Dilamar, diminta oleh seorang ulama ya, seorang ulama terkenal, laki-laki gitu ya, melamar Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Panjang ceritanya, saya perpendek saja ya. Maka Sayyidah Rabi'ah menjawab, mungkin kalau bahasa saya di sini apa, di sini puan gitu ya. Puan, kalau puan ingin menikah dengan saya, tak apa-apa lah. Tapi puan tak boleh cemburu. Tuan tak boleh cemburu. Nanti cemburu ya. Tak boleh marah. Karena aku sudah punya kekasih. Tuhan boleh menikah dengan aku
Tapi Tuhan tak boleh cemburu karena aku sudah punya kekasih. Dan aku kalau sudah ketemu dengan kekasihku, maka aku tak tengok kanan dan kiri. Aku tak mau ketemu siapapun, termasuk pada suamiku. Intinya, kalau engkau Tuhan ingin makan, yang kau masak sendiri, karena aku sedang menemui kekasihku. Kalau engkau punya baju kotor, cuci sendiri. Ya, cuci sendiri. Kenapa? Karena aku kalau sudah rindu dengan kekasihku, aku tak tengok kanan dan kiri. Maaf, nanti kalau Tuhan menjadi suamiku dan Tuhan sudah ingin tidur, ngantuk ya, tidur, silahkan Tuhan tidur sendiri, karena aku ingin menemui kekasihku. Ditanya sama calon suaminya, siapa kekasihmu? Dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah kekasihku. Aku kalau sudah sholat lupa semuanya. Kata calon suaminya, gimana jadi istri, masak tak mau, ya cuci tak mau, tidur tak mau, yang penting tak usah menikah. Ya boleh tak jadi menikah. Akhirnya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah tak jadi menikah dengan yang melamar. Itulah Sufia yang lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kehidupan dunia. Bagaimana orang macam demikian, orang macam Sayyidah Rabi'ah Adawiyah yang beliau adalah Sufia di zamannya, ini dikatakan orang-orang yang keluar dari agama Islam, akan ada disyirikkan kadang-kadang. Ya, dituduh syirik oleh orang-orang sekarang yang baru timbul, baru muncul. Sedih, sedih. Ya, kalau anak-anak kita tidak diajari ilmu macam demikian, dan mereka kemudian bergaul dengan orang-orang di luar, mereka ketemu kawannya, ada kajian-kajian, apalagi di zaman sekarang, zaman internet, zaman handphone. Kalau mereka melihat di handphone, klik, maka akan muncul semua aliran-aliran yang bermacam-macam. Bahkan kemarin saya masih ada di mana? Pineng. Saya ada di Pineng. Itu saya dapat kiriman lewat WhatsApp ya. Begini katanya. Ini di Jawa Timur, di tempat saya sendiri, di Jawa Timur ya. Ada, lupa saya namanya barunya. Fulan mengaku menjadi nabi. Zaman sekarang masih mengaku jadi nabi. Ya. Punya pengikut di 2 kampung. Ini nabi baru itu ada pengikutnya. La haula wala quwwata illa billah. Adik-adik kita, remaja-remaja kita, anak-anak kita, darah daging kita, keturunan kita, itu nanti menghadapi macam kayak gitu. Belum aliran-aliran sesat yang lainnya, aliran-aliran yang mencaci maki Nabi, mencaci maki sahabat, mencaci maki istri-istri Nabi, apalagi para sufia pasti dicaci maki. Ya, banyak sekali aliran-aliran sesat. Kalau kita tidak mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, warisan nenek moyang kita, warisan ulama-ulama kita, warisan yang sudah ratusan tahun ada di Nusantara, maka suatu saat Ahlussunnah wal Jamaah tinggal namanya saja. Na'udzubillah. Ini problem bagi kita semua, betul? Apakah di Malaysia sudah ada
aliran-aliran macam itu. Saya yakin ada di Indonesia. Oh, juga pasti ada. Dan kita hadapi mereka. Karena kita ingin umat Islam ini tetap di Nusantara aman damai, terbukti. Sebut saja 4 abad, sebut saja ini ya, 4 abad. Justru dari 4 abad itu Indonesia, Malaysia dan yang lain sebagainya di wilayah Nusantara ini kedatangan penjajah dari Barat, orang-orang Eropa, ya Inggris, ya Belanda dan sekutu-sekutunya. Subhanallah, Islam dan umat Islam tetap ada dan tetap mayoriti. Artinya keberadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang terbukti handal, terbukti akidah yang hebat, yang tidak rusak walaupun dijajah oleh Belanda, Inggris, Jepang, Amerika pernah juga sekutu-sekutunya, ya, Portugis juga pernah, ya. Tapi alhamdulillah tetap saja di Nusantara ini Islamnya sama, mazhab fikihnya mazhab Syafi'i, mazhab tauhidnya mazhab Asy'ari dan Maturidi, mazhab tasawufnya juga mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, ya, Habib Abdul Haddad dan yang lain sebagainya. Dan hadis-hadis yang dipergunakan adalah mengikuti hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam At-Tirmidzi, Imam dan lain sebagainya, ya. Yang lebih ringkas dikatakan Kutubus Sittah, imam di dalam Kutubus Sittah. Itu dipelajari di mana-mana. Ya, di pondok-pondok pesantren, kitab-kitab juga banyak. Inilah yang perlu kita sadari bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah akan lestari bila mana? Satu, para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ilmunya, itu satu. Dari mana memahami ilmunya? Wajib belajar. Mau di pesantren, mau di majelis taklim, mau tiap hari, alhamdulillah, paling tidak seminggu sekali, alhamdulillah, atau 3 bulan sekali, alhamdulillah, minimal setahun sekali. Jangan sampai Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikutnya ini tak tahu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali namanya saja. Jangan sampai. Ini yang menyebabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa punah, bisa hilang. Dan naudzubillah, kalau sudah demikian, kita bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua ini, ya, tatkala orang tua kita meninggal dunia, maka kita mengadakan bacaan tahlil untuk mereka, betul? Ya. Pertanyaannya, kalau kita meninggal dunia, apakah anak-anak kita masih membaca tahlil untuk kita? Tergantung dari akidah yang mereka ikuti. Kalau mereka mengikuti akidah seperti akidah kita, ya insya Allah akan terus sinambungan, terus estafet, akan mentahdili kita, ya, baca tahlil untuk kita. Tapi kalau kita tak mau mengajari mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada akhirnya mereka diambil oleh orang-orang lain, ya, oleh kelompok-kelompok lain. Pada akhirnya kita mati, tak ada satupun dari keluarga kita yang mendoakan kita. Ini sayang sekali, ya, sangat prihatin. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini, saudara-saudara kita, handetolan kita, jamaah kita, kawan-kawan kita, dan seluruh masyarakat di Nusantara ini, mari kita berjuang bersama-sama melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak berubah, agar tetap lestari sebagaimana dulu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah macam kita ini diajarkan oleh orang-orang salaf terdahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, dan terlebih kepada yang mulia Datuk Badaruddin sebagai mufti wilayah Kedah, bila mana apa yang saya sampaikan mungkin ada bahasa-bahasa yang bapak-bapak dan ibu-ibu kurang paham karena memang beda dari Indonesia dan Malaysia, ya, atau mungkin ada yang salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.